Slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got... Kisah Syekh Hangsana, Panglima Perang dari China yang tunduk pada Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati yang merupakan salah satu ulama dengan tugas menyebarkan Islam ke tanah Jawa memiliki kesaktian yang luar biasa. Sunan Gunung Jati dikenal alim dalam ilmu agama dan juga ilmu kedokteran. Kecerdasan beliau dalam masalah agama ataupun kedokteran sudah banyak dibuktikan dalam tulisan-tulisan sejarah. Seperti saat Sunan Gunung Jati ditantang oleh Kaisar Honggi untuk menjawab apakah putrinya yang bernama Ong Tien sedang hamil atau tidak. Sebelumnya sang kaisar sudah menyelipkan bokor kuningan di dalam baju sang putri. Dari kisah itu lalu kemudian dikenal menjadi legenda asal-usul Adipati Kuningan. Dalam versi lain, Sunan Gunung Jati menyebut mengandung tapi bermakna kiasan. Artinya, Putri Ong Tien Nio mengandung rasa cinta kepada Sunan Gunung Jati. Setelahnya, Sunan Gunung Jati yang saat itu bermukim di China kembali melanjutkan perjalanan ke tanah Jawa untuk menyiarkan agama Islam. Perasaan cinta yang ada dalam hati Ong Tien membuat dirinya terluka lantaran ditinggal oleh Sunan Gunung Jati. Sampai akhirnya Ong Tien meminta izin kepada Kaisar Honggi untuk menyusul Sunan Gunung Jati ke tanah Jawa. Dengan izin dari sang ayahanda, Ong Tien berangkat ke tanah Jawa menyusul Sunan Gunung Jati. Namun, sang Kaisar Honggi mengutus keponakannya yang bernama Hangsana untuk mengawal sang putri. Diketahui, Hangsana adalah salah satu panglima perang yang ahli strategi. Selain itu, dia termasuk salah satu panglima perang yang masuk Islam berkat dakwah Sunan Gunung Jati. Setelah bertemu Sunan Gunung Jati di Cirebon, Putri Ong Tien Nio beserta Panglima Hangsana dan pasukannya dipersilakan tinggal di Cirebon. Ong Tien Nio lantas diperistri Sunan Gunung Jati dengan gelar Nyi Mas Rara Sumanding. Beberapa waktu kemudian Sunan Gunung Jati meminta bantuan Hangsana untuk membangun kekuatan angkatan perang di wilayah dekat Malaka atau Malaysia, yang sekarang bernama Kepulauan Riau. Panglima Hangsana pun langsung menyetujui dan patuh terhadap apa yang diperintahkan Sunan Gunung Jati. Sebab sebelum itu, Hangsana sudah berjanji untuk tunduk dan taat pada Sunan Gunung Jati yang telah berhasil mengislamkannya. Berangkatlah Panglima Hangsana ke tempat yang diarahkan oleh Sunan Gunung Jati. Sesampainya di kawasan Malaka, Panglima Hangsana membangun kekuatan perang dengan pasukan setianya dari negeri China. Lambat laun semakin banyak pengikut Hangsana, sehingga pribumi yang sudah masuk Islam direkrut untuk menjadi prajurit perang. Sebagai murid Sunan Gunung Jati, selain cerdas dalam strategi perang, Hangsana juga cerdas dalam masalah ilmu agama. Kecerdasan Panglima Hangsana dalam masalah ilmu agama membuat dirinya mendapat julukan Syekh oleh rakyat sekitar. Maka rakyat Malaka pun menyebutnya dengan nama Syekh Hangsana.